Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 10. Topik pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang program linear. Nah, bagaimanakah cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif? Ada beberapa langkah untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif. Apa saja langkahnya? Yang pertama, gambarlah himpunan penyelesaian. Lalu yang kedua, tentukan titik-titik ekstrim atau koordinat-koordinat titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian yang telah kita gambar sebelumnya. Lalu setelah ketemu koordinat-koordinat titik pojoknya atau titik ekstrim tadi, maka substitusikan koordinat-koordinat titik pojok tersebut ke fungsi objektif yang diketahui, sehingga kita akan memperoleh bisa nilai maksimum untuk nilai yang terbesar atau nilai minimum untuk nilai yang terkecil. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang bagaimana cara menentukan nilai optimum fungsi suatu fungsi objektif, yuk kita lihat beberapa contoh soal berikut. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Tentukan nilai maksimum fx, y sama dengan 3x tambah 4y pada daerah yang diarsir. Nah, kalau kita perhatikan di sini gambarnya udah ada nih. Jadi kita tidak usah menggambar terlebih dahulu daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau misalnya gambarnya udah ada, maka kita hanya menentukan mana sih titik-titik pojoknya atau titik-titik ekstrimnya. Nah, titik pojoknya kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada 4 titik. Titiknya berapa saja? Yang pertama di sini ada 0,0. Lalu di sini x-nya 1, y-nya 0. Lalu ini x-nya 0, y-nya 1. Dan ada satu titik lagi di sini yang merupakan perpotongan antara dua garis ini. Nah, kita tidak tahu nih berapa titiknya. Kalau misalnya kalian lihat titik potong ini kan x, y ya. Nah, untuk menentukan titik potong ini kita harus tahu dulu nih persamaan dari dua garis yang saling berpotongan ini. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana cara menentukan persamaan garis jika diketahui titik potong dengan sumbu x dan sumbu y-nya. Jika kita perhatikan di sini ini titik potong dengan sumbu y-nya adalah 2, lalu di sini 1. Nah, kalau misalnya kalian lupa, oke, kita ingatkan kalau misalnya ada sebuah garis nih, ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, kita anggap misal titik potong garis ini pada sumbu y adalah A, dan titik potong dengan sumbu x-nya adalah B. Maka persamaan garisnya adalah si A ini, titik potong dengan sumbu y-nya, dia menjadi koefisiennya si x. Sedangkan titik potong dengan sumbu x, B, itu jadi koefisiennya si y. Lalu, tambah by. Sama dengan kalikan kedua titik potongnya. A kali B. Nah, sehingga persamaan garis yang ini kita bisa tahu nih titik potong dengan sumbu y-nya apa? 2. Jadi persamaannya adalah 2x ditambah dengan sumbu y-nya 1. Jadi 1y sama dengan kalikan 2 kali 1, 2. Oke, kita udah punya satu persamaan nih. Satu lagi yang harus kita cari, yang ini. Titik potong dengan sumbu y-nya adalah 1, jadi 1x. Titik potong dengan sumbu x-nya 3, tambah 3-nya jadi koefisiennya si y. Jadi tambah 3y sama dengan kalikan 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui dua persamaan garis ini, nah kita bisa menentukan berapa sih koordinat titik potong antara dua garis tersebut.
Yaitu dengan cara, ya, bisa menggunakan eliminasi. Kita coba. 2x tambah y sama dengan 2. Dan x tambah 3y sama dengan 3. Nah, untuk mengeliminasi dua persamaan ini, maka ada salah satu koefisien yang harus kita hilangkan. Misal kita ingin menghilangkan y, maka kita balikan nilai koefisien y yang di atas jadi pengali yang di bawah dan sebaliknya. Berarti nanti yang di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 1. Oke, yang di atas semuanya kita kalikan 3. 2x kali 3, 6x, tambah y kali 3, 3y, 2 kali 3, 6. Karena yang bawah dikali 1, maka hasilnya tetap sama. Persamaannya x kali 1, x ditambah 3y kali 1, 3y, sama dengan 3 kali 1, 3. Oke, bisa kita kurangi. 6x kurangi x, 5x. 3y kurangi 3y, habis. 6 kurangi 3, 3. Sehingga x-nya sama dengan 3/5. Nah, tinggal mencari nilai y-nya nih. X-nya kita sudah punya. X-nya adalah 3/5. Untuk nilai y-nya adalah kita substitusikan nilai x ini ke salah satu persamaan yang kita punya tadi ya. Kita ambil misal yang 2x tambah y. 2x tambah y sama dengan 2. X-nya adalah 3/5. Jadi 2 dikali 3/5 ditambah y sama dengan 2. 2 kali 3, 6/5 ditambah y sama dengan 2. Oke, maka y-nya sama dengan 2. 6/5-nya, ya, kita pindahkan. Jadi negatif 6/5 sama dengan, nah, samakan penyebutnya. 2 kalau misalnya kita, kok 10? Sorry, salah. Jika kita buat menjadi pecahan dengan penyebut 5, maka berapa yang dibagi 5 hasilnya 2? Ya, 10 kurangi 6/5. Hasilnya adalah 4/5. Nah, jadi y-nya adalah 4/5. Sekarang kita sudah tahu titik-titik pojoknya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tahu titik-titik pojok yang ada atau titik-titik ekstrim ini, langkah selanjutnya adalah substitusikan ke dalam fungsi objektifnya atau fungsi sasaran atau fungsi tujuannya. Yang mana? Ya, fungsi sasarannya adalah fx, y. Kita tulis di atas. fx, y sama dengan 3x ditambah 4y. Nah, titik-titik pojoknya kita masukkan. Yang pertama, (0,0), lalu ada 1,0, ada 0,1, dan 3/5, 4/5. Untuk titik pojok yang pertama 0,0, jika kita masukkan 3, x-nya 0 kali 0 tambah 4, y-nya 0, berarti kita kali 0 sama dengan 3 kali 0, 0 tambah 4 kali 0, 0. 0 tambah 0, ya, 0. Lalu 1,0, x-nya 1, jadi 3 kali 1 ditambah 4, y-nya 0 kali 0 sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah
0. Hasilnya adalah 3. Lalu X-nya 0. Jadi 3 dikali 0 ditambah 4 kali 1. 3 kali 0, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu 3, X-nya 3/5 kali 3/5 ditambah 4, Y-nya 4/5 sama dengan 3 kali 3, 9/5 ditambah 4 kali 4, 16/5. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung jumlahkan. Pemilangnya 9 tambah 16, hasilnya adalah 25/5. 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, jika kita lihat soalnya, yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Maka yang diambil adalah nilai yang terbesar. Maka jawabannya adalah 5. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Baik, ini adalah contoh soal yang kedua, di mana soalnya berbentuk soal cerita. Suatu pabrik menghasilkan barang dengan 2 model. Kedua model dikerjakan dengan 2 mesin. Model 1 dikerjakan oleh mesin A selama 2 jam dan mesin B selama 1 jam. Model 2 dengan mesin A selama 1 jam dan mesin B selama 3 jam. Waktu maksimum kerja untuk mesin A dan mesin B berturut-turut adalah 10 jam per hari untuk mesin A dan 15 jam per hari untuk mesin B. Keuntungan penjualan model 1 sebesar Rp10.000 per barang, sedangkan model 2 sebesar Rp15.000 per barang. Baik, karena ini berbentuk soal cerita, kita belum tahu seperti apa daerah himpunan penyelesaiannya, dan kita belum bisa menentukan berapa koordinat titik-titik pojoknya. Untuk itu, kita harus terlebih dahulu menentukan gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Namun sebelum itu, kita juga harus membuat model matematika dari soal ini. Nah, untuk membuat model matematika soal ini, terlebih dahulu agar gampang, kita bikin tabel terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa suatu pabrik menghasilkan barang dengan 2 model. Jadi, nanti kita akan punya 2 model, yaitu model 1 dan model 2. Nah, masing-masing model ini dikerjakan oleh 2 mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Nah, model 1 ini kita anggap X dan model 2 ini kita anggap Y-nya. Di sini dikatakan bahwa untuk model 1 dikerjakan oleh mesin A selama 2 jam. Jadi model 1 ini dikerjakan oleh mesin A selama 2 jam. Jadi kita masukkan di sini 2X. Dan mesin B selama 1 jam, 1X. Lalu untuk model yang kedua, dikerjakan oleh mesin A selama 1 jam. Model 2, di sini kita tulis 1 jam, berarti 1Y. Dan mesin B selama 3 jam, 3Y. Waktu maksimum kerja untuk mesin A dan mesin B berturut-turut adalah 10 jam per hari dan 15 jam per hari. Jadi, waktu total kerja untuk setiap mesin adalah 10 jam per hari untuk mesin A dan 15 jam per hari untuk mesin B. Nah, kurang lebih seperti ini model matematikanya. Nah, sehingga kita bisa tahu batasan-batasannya nanti. Nah, kita bisa membuat modelnya sekarang. Yang pertama adalah 2X tambah Y kurang dari sama dengan 10, karena maksimal 10 jam ya untuk mesin A, sehingga tidak bisa melebihi dari 10. Maka tanda yang kita gunakan adalah kurang dari dan sama dengan. Lalu persamaan yang kedua adalah X tambah 3Y kurang dari 15. Nah, karena mesin A dan mesin B ini menghasilkan model, maka X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Dan Y-nya pun harus lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah fungsi kendala atau model matematika untuk
soal tersebut. Ketika kita sudah mempunyai model matematikanya, dengan mudah kita dapat menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita coba untuk membuatnya dengan cara kita cari titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing pertidaksamaannya. Kita buat sama dengan 10. Di sini X tambah 3Y sama dengan 15. Baik, kita cari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu X, maka X-nya 0. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0, dan sebaliknya. Untuk titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, kita masukkan 2 kali 0, 0 ya. Maka Y-nya sama dengan 10. Dan jika Y-nya 0, maka 2X sama dengan 10. 2 kali berapa yang hasilnya 10? Sudah pasti 5. Maka titik koordinat yang pertama adalah 0,10. Lalu yang kedua 5,0. Untuk garis yang kedua, kita cari juga titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita umpamakan jika X-nya 0. Jika X-nya 0, maka 3Y sama dengan 15. 3 kali berapakah yang hasilnya 15? Pasti 5. Lalu jika Y-nya kita umpamakan 0. 3 kali 0, 0. Maka X-nya sama dengan 15. Maka titik potongnya adalah 0,5 dan 15,0. Selanjutnya, kita gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya pada bidang kartesius. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Yang pertama, untuk garis 2X tambah Y sama dengan 10, itu 0,10. Di sini 10. Kita anggap 10. Lalu 5,0. Nah, kita hubungkan. Ini adalah garis 2X tambah Y sama dengan 10. Oh, kurang kelihatan ya. Nah, lalu untuk garis yang kedua, titik potongnya adalah 0,5, 0,5, dan 15,0. Baik, kita hubungkan. Nah, ini adalah garis X tambah 3Y sama dengan 15. Selanjutnya kita tentukan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan di atas, yaitu 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 0. 2X tambah 3 tambah Y 2X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Yang ini ya, karena kurang dari, nah, maka arsiranya biasanya ke bawah. Lalu X tambah 3Y kurang dari sama dengan 15, arsiranya juga ke bawah. Dan X lebih dari sama dengan 0, sumbu X lebih dari sama dengan 0, sumbu Y lebih dari sama dengan 0. Maka daerah yang terkena oleh semua arsiran sistem kendala di atas adalah yang kena semua ya. Nah, berarti yang ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa titik-titik pojok atau titik-titik ekstrimnya adalah 1, 2, 3, 4. Yang pertama 5,0, lalu 0,5, dan satu lagi titik potong antara kedua garis. Harus kita cari dengan cara sebelumnya yang pernah kita pelajari, yaitu kita bisa menggunakan metode eliminasi.
kita eliminasi antara 2x tambah Y sama dengan 10 dengan persamaan X tambah 3Y sama dengan 15. Baik, kita hilangkan koefisien Y-nya, maka kita balikan koefisiennya. Atas kali 3, maka yang bawah kali 1. 6x tambah 3y sama dengan 30. Dan yang bawah x kali 1, x 3y kali 1, 3y. Jadi tetap karena dikalikan 1 sama dengan 15. Kita kurangi. 6x kurangi x, 5x. 3y kurangi 3y, 0. 30 kurangi 15, 15. 5x sama dengan 15. Maka x sama dengan 15 per 5. Atau sama dengan 3. Baik, untuk x sama dengan 3, kita substitusikan ke salah satu persamaan yang kita punya sebelumnya. Kita bisa ambil salah satu. Misal kita gunakan yang 2x tambah y sama dengan 10. Kita masukkan x-nya sama dengan 3. Jadi 2 kali 3 tambah y sama dengan 10. 2 kali 3, 6. Tambah y sama dengan 10. 6 tambah berapakah yang menghasilkan 10? Ya, betul. Hasilnya adalah 4. Maka titik pojok yang ini itu koordinatnya adalah 3,4. Baik, karena kita sudah mempunyai koordinat masing-masing titik pojoknya, selanjutnya kita bisa mensubstitusikan koordinat-koordinat ini ke dalam fungsi objektifnya. Yang manakah fungsi objektifnya? Di sini fungsi objektifnya adalah dilihat dari keuntungan penjualan per model. Keuntungan penjualan model 1 sebesar 10.000 per barang. Jadi bisa kita tuliskan di bawah. Sedangkan model 2 keuntungannya adalah Rp15.000 per barang. Nah, jadi fungsi objektifnya adalah f x, y sama dengan 10.000x ditambah 15.000y. Baik, kita masukkan satu-satu. Yang pertama 0,0, yang kedua 0,5, lalu 5,0, dan terakhir 3,4. Kita masukkan jika x-nya yang pertama 0, maka 10.000 kali 0, 0. 15.000 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. Lalu yang kedua, jika x-nya 0, maka 10.000 kali 0, 0. 15.000 kali 5 itu sama dengan 75.000. Tambah 0 jadi 75.000. Lalu jika x-nya 5, 10.000 kali 5, 50.000. Jika y-nya 0, 15.000 kali 0, 0. 50.000 ditambah 0, 50.000. Dan yang terakhir, untuk titik 3,4, jika x-nya sama dengan 3, kita masukkan 10.000 kali 3, 30.000. Ditambah 15.000 kali 4, ya berapa? 60.000. Hasilnya adalah 30.000 tambah 60.000, 90.000. Nah, kita lihat soalnya yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Maka yang kita ambil adalah nilai yang terbesar. Jadi keuntungan maksimum pabrik itu per hari adalah Rp90.000. Baik,
Semoga contoh-contoh soal yang kita bahas tadi bareng pada kalian bagaimana cara menentukan nilai optimum, baik itu nilai maksimum maupun nilai minimum pada suatu fungsi objektif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.